Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan yang baru, di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022. Sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini, biarlah seri di Suara Pembalaan bulan Desember mengantar, mempersiapkan kita masuk di tahun 2023. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Alfa dan Engkau Omega. Engkau tidak pernah meninggalkan atau membiarkan anak-anak-Mu berjalan sendiri. Dengan tangan-Mu, nasihat-Mu, dengan roh-Mu, penghiburan-Mu, kekuatan-Mu menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus senantiasa setia dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Dalam bulan Desember ini, minggu pertama dengan seri khotbah First ya, dalam bahasa Inggris yang artinya adalah prioritas utama ataupun urutan pertama, first, yang utama, yang awal maupun yang didahulukan. Jadi kata first ini banyak muncul di dalam bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia urutan pertama, yang utama, yang awal, yang didahulukan. Jadi banyak hal di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dihadapkan banyak hal. Namun ada hal-hal yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Judul Suara Pembalaan minggu pertama ini adalah First Things First. First things first artinya adalah utamakanlah yang utama. Prioritaskanlah yang utama. Banyak hal yang penting dalam hidup ini, tetapi ada yang lebih penting yang harus kita utamakan, yang harus kita dahulukan. Dalam hal ini, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah di penghujung tahun 2022 ini, banyak hal yang sudah kita lewati. Apa yang harus menjadi prioritas, harus diutamakan, kita harus utamakan. Apa yang sudah terjadi, keputusan-keputusan yang ada, biarlah kita merefleksi kembali mengakhiri tahun 2022 ini supaya kita sungguh-sungguh masuk di tahun 2023 dengan mata hati tertuju kepada Tuhan, yang hati yang dibaharui, pikiran yang dibaharui, sehingga kita keluar sebagai pemenang, mengakhiri dengan baik, dan kita memulai tahun 2023 dengan mata tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. First things first, utamakan yang utama. Dalam hal waktu ini terbatas. Tuhan sudah berikan kepada kita 24 jam bagi setiap orang. Apakah ia ada di kota mana, desa mana, pulau mana, negara mana, semuanya mendapatkan 24 jam satu hari. Dan waktu yang sudah Tuhan berikan ini harus kita utamakan yang utama. Karena waktu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita kembali kepada masa lalu, karena Tuhan sudah berikan kita hari ini untuk kita ambil sebuah langkah iman, keputusan untuk mendahulukan yang utama. Untuk itu waktu menjadi faktor utama bahwa kita harus utamakan yang utama. Karena waktu tidak bisa kembali lagi, dan kemarin sudah lewat, dan hari ini adalah di mana kemudian hari kita mempersiapkan untuk kemudian hari. Apa yang kita lakukan hari ini. Untuk itu waktu jangan sia-siakan. Setiap waktu, 1 menit, 1 detik, semuanya diperhitungkan. Jangan sia-siakan, karena nafas yang Tuhan sudah beri, kesempatan yang Tuhan beri, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dalam keputusan kita mengikut Yesus dengan serius, membawa keluarga kita untuk dekat pada Tuhan, hidup kita untuk sungguh-sungguh ada di dalam rencana melakukan kehendak Tuhan. Semua ini menyangkut waktu. Waktu yang sudah Tuhan berikan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Untuk itu Tuhan katakan bahwa kita ajar kami menghitung hari-hari supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Seseorang yang mempunyai hati yang bijaksana, maka dia akan utamakan yang utama. Dia tidak akan
terlewat momen opportunity yang Tuhan sudah berikan, bahkan kesempatan yang dia ada, dia penuhi, dia menggunakan semaksimalnya untuk memuliakan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, banyak hal yang penting dalam hidup, tetapi ada yang harus diutamakan dari semua yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tekanan, bebanan yang harus kita pikul, harus kita utamakan yang utama. First things first. Waktu adalah faktor, dan juga money, uang, keuangan yang Tuhan percayakan ataupun materi, hal-hal yang bersifat fisik, ya, jasmani, baik itu keuangan, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita menggunakan uang yang sudah Tuhan percayakan. Yang utama harus kita utamakan, supaya kita tidak hilang momen tujuan mengapa uang itu Tuhan percayakan bagi kita. Saudara terkasih, yang Tuhan percayakan dengan materi, bukan hanya uang, tetapi bisa berbentuk talenta, karunia, kesempatan yang ada. Yang kita ambil saat ini adalah materi uang. Mari kita perhatikan yang seksama. Utamakan penggunaan uang, utamakan yang utama, yang benar-benar sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Apa yang kita terima, kita ucapkan syukur, kita utamakan dalam ketaatan kita sebagai anak Tuhan, di dalam hal perpuluhan, dalam persembahan, dalam memberi kepada sesama kita, maupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Semuanya ada tata cara pengaturannya apabila kita utamakan yang menjadi utama. Hal tersebut mengandung sikap iman kita, mempercayai Tuhan memelihara kita, mempercayai Tuhan yang menyediakan, percayai bahwa Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, semuanya banyak hal, maupun di dalam masyarakat, sebagai warga yang baik, di komunitas kita berada, kita harus sungguh-sungguh utamakan yang menjadi utama. Faktor waktu dan faktor uang ataupun hal-hal materi, perhatikan apa yang menjadi utama, utamakanlah yang menjadi utama. First things first. Maupun dalam hal keuangan, berkat apapun yang sudah Tuhan percayakan dari seseorang yang bekerja di sebuah kantor, sebuah lembaga, dengan dana yang ada, dengan ucapan syukur, percaya bahwa Tuhan melipat gandakan, memenuhi segala keperluan dari seseorang yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga. Ada berkat sendiri yang Tuhan sediakan, maupun juga bagi yang sudah mempunyai anak, Tuhan mempunyai cara untuk menolong setiap pribadi. Untuk itu saudara, utamakanlah yang menjadi utama. Dan faktor yang dalam hal first thing first ini, kita harus sadari, di dalam hidup ini ada namanya hubungan dalam keluarga. Apa yang harus kita prioritaskan? Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kita sebagai orang tua harus memenuhi maupun tanggung jawab ataupun peran sebagai orang tua yang memang memberikan waktu kepada keluarga kita, maupun juga hubungan sesama, maupun di dalam pertemanan. Seseorang yang tidak pernah mengontak temannya atau tidak pernah membangun hubungan dengan temannya, relationship itu, maka sesuatu ketika mereka alami sesuatu, bukannya orang-orang meninggalkan dia, tapi seseorang ini memang dari hidupnya tidak pernah membangun hubungan dengan orang lain, sehingga yang dia fokuskan hanya dirinya dan keluarganya saja. Dan itu juga sangat menyayangkan, karena Tuhan ingin kita membangun baik keluarga kita maupun juga persahabatan, teman-teman, lingkungan, komunitas di mana kita berada. Kita belajar menabur, kita belajar mengutamakan, mendoakan. Mungkin kita tidak bisa mengunjungi,
tetapi kita bisa mendoakan lewat WhatsApp, voice, dan sebagainya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membangun sebuah hubungan. Utamakan yang utama. Baik dalam hal keluarga, pertemanan, komunitas, dalam pelayanan, pekerjaan, mari kita utamakan yang harus diutamakan. Dalam hal relationship ini, bukan karena kita ada maunya kita datang kepada seseorang, tetapi berdasarkan hubungan yang sudah dijalin sejauh ini, dari pertemanan yang ada, itu menjadi sebuah basis dalam hubungan ini menghadapi suka maupun dan duka akan teruji. Untuk itu saudara terkasih, first things first. Kita menyadari bahwa Yesuslah menjadi pusat dalam setiap pembicaraan kita, dalam perbuatan kita, dalam karya-karya kita. Karena Yesuslah menjadi sumber ataupun pusat dalam kehidupan kita, maka orientasi dari pembicaraan, dari tingkah laku maupun langkah-langkah kita adalah menyalurkan kasih dari Tuhan, menjadi berkat maupun untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Kita sadari bahwa hidup kita tidak sendirian. Hidup kita ada Tuhan tempatkan di sebuah kota, wilayah, maupun di gereja, yaitu umat Tuhan, tubuh Kristus. Baik gereja lokal maupun tubuh Kristus secara luas, kita adalah bagian dari gerejanya Tuhan. Kita masuk juga dalam faktor pelayanan. Hidup ini melayani, bukan hanya melayani keluarga kita saja, tapi kita belajar melayani dalam skop, yaitu baik gereja, pelayanan di yayasan, pelayanan sukarela, semua yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, kita menabur. Karena kita sadari bahwa hidup kita ada orang lain yang menabur dalam hidup kita, yang Tuhan pakai sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Pembimbingan yang ada, nasihat yang diberikan, bahkan pertolongan jasmani maupun juga kemurahan hati dari orang lain yang Tuhan tunjukkan kepada kita lewat orang lain. Hendaklah kita juga murah hati kepada orang lain sekitar kita. Di dalam melayani, kita bisa melayani dari lingkungan di mana kita berada, tempat kita tinggal, bahkan di dalam pelayanan pekerjaan, di dalam usaha, di toko, di office, ataupun di pabrik di mana kita bekerja, kita dapat menjadi berkat. Jadi antara pekerjaan maupun dalam pelayanan secara gereja, pelayanan secara yayasan, kita dapat lakukan hal tersebut. Karena hidup ini berkarya untuk Tuhan. First things first, utamakanlah yang menjadi utama. Ayat-ayat di bawah ini yang akan saya sampaikan menjadi sebuah dasar, landasan buat kita dalam hal keuangan maupun waktu, relationship, work, ministry, yang harus kita utamakan yang utama. Semuanya penting. Yesus menjadi pusat, Yesus adalah sumber, maka kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingat saudara terkasih, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Dan Dia menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, menguatkan, dan menuntun kita pada seluruh kebenaran, berikan kita kepekaan dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Karena satu keputusan akan mengakibatkan keputusan berikutnya dan berikutnya. Kalau kita bijak, benar-benar takut akan Tuhan, first thing first, maka semuanya hidup kita berarti, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Mari buka di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Firman ini tidak asing lagi, tetapi carilah dahulu, but seek first. Jadi kata first ini diterjemahkan di sini, carilah dahulu, ya, diutamakan, seek first. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sering menjadi ayat hafalan dalam hidup kita sebagai orang percaya.
biarlah ini juga mengingatkan kita terus dalam mengambil keputusan first thing first. Selalu cari dahulu kerajaan Allah. Selalu minta, Tuhan, apa maumu? Apa rencanamu? Apa kehendakmu? Dalam doa kita mendengar suara Tuhan. Dalam firman Tuhan kita diberi kepekaan. Dalam doa maupun firman, sebuah persekutuan dengan Tuhan yang bukan sebuah event, tetapi lifestyle, gaya hidup sehari-hari. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, bukan terfokus hanya hal datang ke gereja, bukan itu, tapi seluruh kehidupan aspek kita dalam segala hal, dalam pekerjaan, pelayanan, dalam hal uang, dalam hal hubungan, waktu. Cari dahulu kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan menjadi landasan keputusan kita. Kitab Amsal kaya sekali dengan ayat-ayat, memberikan kita arahan-arahan, hikmat untuk mengambil keputusan. Cari itu, cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan perkataan, tapi oleh kuasa. Maka kerajaan Allah, firman Tuhan, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu berarti dominion dari kekuasaan dari kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Damai sejahtera dari Tuhan melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hati nurani yang terus dibasuh oleh firman Tuhan, oleh dalam hadirat Tuhan, maka semakin tajam, semakin peka mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang tadi saya sampaikan, hal waktu, keuangan, relationship, work, and ministry. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti setiap kebenaran menjadi patokan landasan untuk kita mengambil keputusan. Apakah ini sesuai dengan jalannya Tuhan? Konseling, nasihat, banyak orang bisa memberikan input nasihat, tetapi nasihat seperti apa? Kalau nasihat di luar firman Tuhan, jauh dari kebenaran, maka harus kita hati-hati, harus kita jauhi. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh dituntun dalam kebenaran firman. Dan kebenaran firman Tuhan itu sangat nyata, praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman Tuhan dalam bukan hanya sekadar batasan rohani, tetapi apa kebenaran itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Apa yang kita rindukan, apa yang kita tidak pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Di penghujung tahun ini, jangan kita menjadi tawar hati, tetapi kuatkan hati bahwa masih ada Tuhan, masih ada jawaban, ada mukjizat. Tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk bekerja. Dia yang membuka jalan, siapa yang dapat menutup pintu? Kalau dia menutup pintu, siapa yang dapat membukanya? Bagian kita adalah hidup di dalam kehendak-Nya. Utamakanlah yang utama, yang terutama dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi kita bacakan ayat ini, ayat 7, 1 Petrus 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara terkasih, seperti tadi saya katakan, doa itu adalah komunikasi timbal balik dua arah. Kita mendengarkan, kita mengungkapkan, dan sungguh-sungguh terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu sudah dekat. Apa yang terjadi hari-hari ini, kita harus sadar, kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Hal yang sia-sia yang tidak membangun, maupun sakit hati, kecewa, maupun juga luka-luka masa lalu,
Minta Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Kita kuasai diri untuk taat tunduk pada firman Tuhan, sehingga kita menjadi tenang. Kita menjadi tenang, kita dapat berdoa. Kita dapat berdoa, suara Tuhan, hati Tuhan kita dapatkan. Sehingga dalam hari-hari kita menghadapi kenyataan hidup, kita lebih dari pemenang, ada kekuatan supernatural, ada hikmat, ada sukacita, ada damai sejahteranya. Saudara terkasih, mari buka di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, 5 dan 6. Ya. Jadi di dalam first thing first, utamakan yang utama dalam hal keuangan, waktu, hubungan, maupun juga di dalam urusan pekerjaan, pelayanan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kita butuh hikmat setiap hari dalam setiap perjalanan kita. Mintalah Tuhan yang memberikan hikmat. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam mengutamakan yang utama, first thing first, sungguh-sungguh minta hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan. Ketika hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kita sungguh-sungguh mendapat arahan, tuntunan, rambu-rambu yang harus kita ambil, kita harus perhatikan. Dan ketika minta hikmat, jangan bimbang, jangan ragu. Karena kalau orang yang mendua hati, dia tidak akan mendapat apa-apa. Saudara sudah mengambil keputusan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah Yesuslah menjadi jawaban hidup kita. Maka tidak ada embel-embel ataupun yang lain, karena hanya satu, yaitu Tuhan kita adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, Yesus Kristus. Kita juga lihat di Yakobus pasal yang ketiga, kita butuh hikmat yang dari atas. Kita lihat di Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Dalam bahasa Inggrisnya first. Tetapi hikmat yang dari atas, wisdom from above, adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara terkasih, orang yang sungguh meminta hikmat dari Tuhan, dia akan mendapatkan hikmat dari atas. Ciri-cirinya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah menjadi landasan ketika kita mengambil keputusan mengutamakan yang utama. Kita tidak merasa dituduh, dakwa, atau menyesal, namun kita di dalam confidence, kepercayaan pada Tuhan, hikmat yang Dia berikan, dan barometer yang tadi sudah dibaca di Yakobus 3 ayat 17 menjadi dasar kita mengutamakan yang utama. Saudara terkasih, mari kita lanjut. Kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam bahasa Inggrisnya, obedience is better than sacrifice.
Seseorang yang sungguh katakan mencintai Tuhan, dia harus utamakan ketaatan, melakukan firman, jauh melampaui perasaannya, pikirannya, kemauannya. Seseorang yang mau melakukan firman Tuhan, ketaatan, hidup dalam ketaatan firman, dia rela untuk mengorbankan hal yang lain yang bukan jalannya Tuhan. Untuk itu sangat penting utamakan ketaatan, melakukan firman melebihi dari apa yang bisa kita korbankan. Mungkin kita bisa mengorbankan uang, mengorbankan waktu, mengorbankan banyak hal, tapi ketaatan melakukan firman itu menjadi top utama di dalam kekristenan kita. Orang yang memilih taat pada firman Tuhan, mengampuni, melayani, mengasihi, memberi, dan juga sungguh-sungguh dengan hati yang rela melakukan firman Tuhan, maka ia adalah orang yang berbahagia, orang yang mau bertobat, berubah, orang yang mau siap dibentuk, diarahkan di dalam firman Tuhan, maka kehidupannya sungguh-sungguh berkenan. Utamakanlah yang utama, artinya adalah kita mau mentaati firman Tuhan. Lebih baik mentaati firman Tuhan lebih daripada korban-korban yang kita bawa kepada Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, perhatikan ketaatan kita sampai di mana sepanjang tahun 2022 ini. Sebagai ayat terakhir, dan ini sangat penting, ya semua ayat-ayat yang sudah ada, kita baca Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu. First, dahulu, ya, make peace. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mungkin secara persembahan luas, besar, dan bagaimana, tapi Tuhan lebih utamakan hati beres dulu. Kalau ada hati tidak beres kepada sesama kita, dosa yang belum kita mau lepaskan ataupun mengampuni sesama kita yang menyakitkan hati kita, mari bereskan hal itu. Itu jauh lebih berharga daripada kita melayani A, B, C, D dan sebagainya. Lepaskan pengampunan dan relakan hati untuk dibalut oleh Tuhan, oleh kasih-Nya, kuasa-Nya, sehingga kita nanti mengakhiri tahun 2022 kita tidak membawa rongsokan, sakit hati, kekecewaan masuk di tahun 2023. First thing first, utamakanlah yang menjadi utama, sehingga di dalam hal keuangan, dalam hal waktu, menggunakan waktu yang ada, membangun hubungan maupun juga pekerjaan maupun dalam pelayanan, semuanya ada di dalam first thing first, Yesus segala-galanya. Dia yang dimuliakan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tutup dalam doa firman. Setelah itu nanti kita akan persiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan di penghujung tahun 2022 di bulan Desember ini. First, utama yang didahulukan, Yesus, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh utamakan yang dari segala yang ada, karena kami akan percaya first thing first dalam hal keuangan, dalam hal waktu, hubungan, pekerjaan, pelayanan. Biarlah kami sungguh-sungguh Engkaulah menjadi pusat kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Umat-Mu yang sakit Tuhan jamah oleh bilu-bilu Yesus menjadi sembuh. Yang dalam hal keuangan membutuhkan pertolongan, Engkau tidak pernah terlambat menolong umat-Mu yang mencari, meminta, dan percaya. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Hamba-Mu juga doakan yang susah hati, yang sedih, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang baru, supernatural. Orang-orang yang Tuhan kirim untuk menghibur juga, menolong. Kami percaya kami adalah bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Kau materaikan first thing first dalam hidup kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah
di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Kita menguji diri kita, hati kita, benarkah kita sungguh-sungguh percaya bahwa tubuh dan darah Yesus kita dipersatukan dan kita diubahkan, kita dimateraikan oleh tubuh dan darahnya. Dosa kita diampuni, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita siapkan diri. Saudara terkasih, mari angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Bagi yang percaya katakan amin. Di dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama darah Yesus. Mari ucapkan syukur saudara terkasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu. Kami yakin percaya karya-Mu sempurna, karya-Mu tuntas. Sungguh-sungguh kami bersyukur pengampunan dosa yang kami terima, maupun kami diubahkan lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa, Engkau hidup dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudara terkasih, mari kita tutup di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas
kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima, perjamuan kudus yang sudah kami terima, kami ucap syukur. Kami akan juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan semua staf menteri yang ada, pemerintah pusat dan daerah, berikan roh takut akan Tuhan, maupun juga untuk menjalankan pemilihan presiden di tahun 2024. Biarlah Tuhan turut bekerja sehingga anak-anak Tuhan juga mengambil bagian di dalam pemilihan ini dengan takut akan Tuhan dan hikmat dari Engkau. Bapa, kami ucapkan berkat untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hambamu dimanapun berada, ikat kami dan tali kasih-Mu. Yesus adalah kepala gerejamu, Engkau adalah kepala atas tubuhmu, kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, dalam bulan Desember ini maupun dimanapun berada merayakan Natal, Tuhan Engkau dimuliakan, sehingga membuka kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa mengenal kasih-Mu, menerima kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan saudara, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, kami mengundang saudara yang mempunyai anak-anak umur 3 tahun sampai 12 tahun dapat merayakan Natal bersama kami onsite di Golden City Mall tanggal 10 Desember hari Sabtu jam 3 sore. Hari Sabtu di Golden City Mall lantai dasar di Cornerstone Faith Church jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati saudara.